Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa bincang-bincang hangat, bertemu kembali kita di channel YouTube Masjid Al-Hidayah Tanah Merah. Saat ini Pilpres semakin dekat, suasana politik semakin terasa hangat. Untuk itu, bersama kami telah hadir Direktur Eksekutif Pamong Institute. Beliau adalah Dr. Andes Wahyudi Al-Maroki MSI. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para capres-cawapres ini saat semakin tebar pesona, semakin memoles citranya, tentu agar mereka dipilih oleh rakyat. Iya. Nah, menyikapi aktivitas capres-cawapres ini bagaimana, tanggapan Ustaz? Ya, tentu mereka pasti tebar pesona karena ingin mendapatkan populariti yang pertama, supaya keterkenalan makin luas. Kedua, supaya dapat elektability, supaya keterpilihannya juga makin kuat. Nah, tapi yang harus kita lihat, kenapa mereka melakukan itu gitu. Seandainya mereka itu sudah tumbuh dari alami, dia hidup bersama masyarakat, orang sudah tahu dia memang calon pemimpin yang baik, kan tidak perlu melakukan hal-hal itu. Nggak boleh, nggak perlu pencitraan. Nggak perlu pencitraan itu, karena orang udah tahu dia memang udah bagus gitu. Tumbuh bersama masyarakat, kerja dengan masyarakat, menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Misalnya kalau ada bencana banjir, dulu itu ada nggak dia di situ gitu kira-kira. Kalau ada kasus bencana gempa, ada nggak di situ dia menyelesaikan. Ada penggusuran misalnya di Rempang, ada di mana, ada nggak di situ dia menyelesaikan. Secara tidak langsung itu menunjukkan ketidakberadaan mereka dong. Iya, ini menunjukkan bahwa ketika mereka tidak pernah hadir bersama masyarakat, di saat mau minta dipilih, mereka ingin menunjukkan baik-baikan sama masyarakat. Jadi inilah yang saya bilang bahasanya pencitraan tadi, pencitraan untuk mendapatkan poin image yang bagus. Nah, kalau pencitraan kan akhirnya mereka punya cost yang tinggi jadinya. Butuh tampil di sana, tampil di sini, kemudian ngomong juga diatur. Bahkan kalau memberi nyumbang gitu ya, itu kan kalau kita lihat ya tidak alami lah gitu kira-kira kan. Itu yang dikatakan politik, money politik itu ya. Ya, kalau money politik kan dianggapnya uang. Nah, kalau ini kan macam-macam nih. Ini bisa diplomasi politik ini ya. Ya, sembako politik dan seterusnya, ada minyak goreng politik dan seterusnya. Padahal kalau dari dulu dia misalnya ada masyarakat langka minyak goreng, dia memang sudah biasa membagi-bagi gitu. Orang tidak masalah, tapi begitu dia mau mencalon baru membagi-bagi, jadi tanda petik orang menilainya ini kayaknya baru deh, mau ada kepentingan, baru dia baik-baik sama rakyat gitu. Tapi sepertinya rakyat sudah terbiasa dengan itu dan menikmati. Bukan yang terbiasa, menunggu. Karena rakyat posisinya susah. Kalau rakyat sudah kaya raya, sejahtera, dikasih, ngapain dikasih kan gitu. Nah, itu menunjukkan, gejala ini menunjukkan bahwa masyarakat dalam kondisi susah, atau masyarakat dalam ekonominya kurang bagus. Sehingga kalaupun diberi apapun, dia masih membutuhkan. Bayangkan kalau suatu negara itu berjalan bagus, masyarakatnya sejahtera, pola-pola seperti ini tentu tidak akan efektif. Bawa sembako, kami udah punya sembako, misalnya gitu ya. Bawa apalagi money politik, kami sudah lebih baik uangnya kan gitu. Berarti politik pencitraan ini cenderung temporer. Berarti setelah duduk, besar kemungkinan tidak akan seperti baik yang sebelumnya. Apakah mungkin, Ustaz? Ya, karena kan kalau kita bilang ini kan kultur yang ada di sosok itu masing-masing nampak terbawa terus gitu. Jadi kalau ada kebutuhan, ada kepentingan, baru dia kerjakan. Mau memilih, mau pemilihan, baru dia kerjakan bagi-bagi itu gitu. Kalau dia duduk, sudah nggak ada kepentingan lagi kan? Giliran dia sekarang mengembalikan dana-dana yang untuk bagi-bagi dulu gitu. Maka kita bisa melihat banyak sekali pejabat-pejabat, menteri maupun apa di zaman Pak Jokowi ini kan. Itu baru-baru kan 2 menteri nih. Ada Johnny G. Plate, ada Syahrul Yassin, kena kan kasus. Walaupun kalau kita mau nanya apakah hanya 2 menteri itu yang melakukan seperti itu. Itu yang saat ini. Itu yang saat ini. Jadi itu kan korban menurut saya, korban sistem yang seperti tadi itu. Sistem pura-pura itu. Pura-pura baik, pura-pura membagi. Tapi setelah duduk nanti dia harus kembalikan lagi, itu nyari lagi gitu. Dan itu pola ini kan berulang dalam sistem demokrasi yang berbiaya tinggi ini, berulang terus tuh. Nah, berarti itu besar kemungkinan terkait ambisi kekuasaan ya, ya? Iya. Nah, padahal Rasul SAW itu telah memperingatkan
dalam hadis riwayat atau berani bahwasanya Rasul mengatakan awalnya kepemimpinan itu bisa mendatangkan cacian, kemudian dapat berubah menjadi penyesalan, dan terakhir yang ketiga bisa mengundang azab Allah saat pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang memimpin dengan kasih sayang dan berlaku adil. Ini bagaimana menurut tanggapan Ustadz? Apakah ini merupakan ancaman dari Rasul SAW? Ya, kalau Rasul kan sudah memberikan warning, memberikan perhatian, peringatan sekian abad lalu. Dan tentu ini ucapan Nabi ini kan bukan ucapan seperti politisi sekarang, kosong atau janji politik yang palsu itu. Ucapan Nabi itu selalu benar dan terbukti setelahnya biasanya. Jadi kalau dibilang bahwa di akhirat itu berbahaya bagi pemimpin-pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak penuh kasih sayang, ukurannya sederhana. Pemimpin yang berkasih sayang kepada yang dipimpinnya, dalam hal ini rakyat, tentu dia tidak ingin menyusahkan rakyatnya. Dia kalau mau naikkan harga BBM, dia mikir dulu ini, rakyat saya susah nggak kalau dinaikin, kan gitu kira-kira. Dia mau menarik pajak, dia mikir dulu ini dampaknya buat rakyat makin senang atau tidak. Nah itu kalau ciri-ciri yang menyayangi rakyat. Kalau tidak berarti kan ya mirip-mirip yang ada kan gitu. Naikin aja, pajak naik, retribusi naik, semua dinaikin gitu. Nah, terkait dengan adil itu memang salah satu syarat kepemimpinan mesti adil. Adil itu artinya dia menempatkan sesuai pada porsinya. Kalau rakyat ya mestinya dilayani. Kalau yang pejabat mestinya dibebani yang untuk melayani, mestinya kan gitu. Jangan dibalik, pejabat harus dilayani rakyat. Negara mestinya juga melayani rakyat, bukan hanya memajaki rakyat. Sekarang negara digunakan untuk memajaki rakyat. Kekuasaan yang punya aparat hukum mestinya untuk melindungi rakyat, bukan untuk menakut-nakuti. Sekarang banyak undang-undang yang menakut-nakuti rakyat gitu, diancam-ancam. Banyak aparat yang mengancam-ancam rakyat, bukan malah melindungi gitu. Tapi apakah itu tidak hanya dalam sistem Islam? Apakah dalam sistem kapitalis juga harus seperti itu? Antara negara dengan rakyat, negara harus mengayomi rakyat gitu. Di dalam negara sistem kapitalis kan yang mengatur kepentingannya kaum kapitalis, kaum pebisnis. Jadi yang akan mendapat pelayanan baik adalah orang yang memberikan investasi politik paling besar. Pebisnis terutama di sini. Kalau bahasa kita sekarang oligarki. Jadi kita ini sebenarnya diklaim sebagai negara Pancasila, tetapi prakteknya praktek kapitalis yang dikendalikan oleh oligarki. Jadi kepemimpinan yang muncul itu kepemimpinan oligarki sebenarnya. Oligarki itu dua, oligarki ekonomi yang berkuasa terhadap masalah keuangan, pendanaan dan seterusnya, kekayaan, yaitu para pengusaha. Oligarki politik itu ya orang-orang yang sedang menjabat. Nah, dalam sistem berkembang, dalam sistem demokrasi, dua oligarki ini biasanya menyatu. Dia pengusaha sekaligus penguasa. Dia oligarki ekonomi sekaligus juga oligarki politik. Jadi misalnya seorang pengusaha besar sekaligus dia pemimpin partai, misalnya gitu. Jadi seorang pemimpin partai sekaligus pejabat negara gitu, misalnya gitu. Karena ada pemimpin partai jadi menteri gitu kan. Jadi walaupun ada petugas partai yang jadi menteri juga, tapi rata-rata begitulah. Nah itu yang terjadi di negara kapitalis. Padahal di Nabi tadi mengingatkan betul bahwa harus adil. Adil ini agak krusial, mungkin saya berikan catatannya. Tidak ada suatu hukum ataupun sistem yang lebih adil kecuali yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini yang mungkin perlu juga disadari oleh para pemimpin sekarang. Jadi ketika mereka ingin berlaku adil, maka terapkanlah aturan-aturan Allah, baru bisa adil. Aturan dulu ya. Iya, kalau aturan dibuat siapapun itu pasti tidak adil. Misalnya kalau aturan hukum misalnya tentang pengelolaan tambang misalnya, yang buat manusia, pasti ini diintervensi oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Oh supaya kepada grup ini, kepada grup itu. Maka muncullah misalnya undang-undang minerba yang pro kepada kepentingan para pengusaha tambang misalnya gitu. Bukan kepada lingkungan, bukan kepada rakyat. Itu namanya tidak akan adil. Hukum yang dibuat oleh manusia praktis cenderung tidak akan bisa ada keadilan kecuali berpihak kepada pihak-pihak yang punya kepentingan di situ atau punya yang kekuasaan yang bisa memiliki kepentingan besar di situ. Sementara rakyat tentu tidak punya akses di situ. Nah itu misalnya undang-undang kesehatan sama itu posisinya. Akan lebih cenderung menguntungkan para pebisnis di sektor kesehatan dibanding rakyat yang harus dilayani. Justru rakyat sekarang malah dibebani dengan
biaya. BPJS itu kan sebenarnya upaya negara memindahkan beban dia kepada rakyat dengan cara rakyat ditarik iuran. Berarti rakyat membiayai kesehatannya sendiri. Iya, betul. Padahal sebenarnya negara sudah menarik pajak, berbagai macam pajak. Mestinya kesehatan, pendidikan itu bagian dari pelayanan negara kepada rakyatnya. Tapi sekarang enggak. Kesehatan pun ditarik iuran dari masyarakat. Pendidikan dibebani juga kepada masyarakat. Nah, ini menurut saya yang prinsip negara kapitalis itu begitu. Jadi pengakuannya negara Pancasilais, padahal Prakteknya faktanya kapitalis. kapitalis. Makanya Ya. wajar tidak terjadi antara negara mengayomi rakyat, memberikan fasilitas-fasilitasnya, Ya, karena sistem di negeri ini kapitalis masih ya, Ustaz, ya. kapitalis itu lebih kental. Sedangkan Ustaz, kekuasaan itu sangat dibutuhkan agar aturan-aturan itu bisa diterapkan. Ya, betul. Nah, Islam membutuhkan kekuasaan agar aturan-aturan itu bisa diterapkan, aturan-aturan Allah. Nah, ini bagaimana Ustaz supaya kekuasaan itu bisa untuk Islam? Iya. Ya, supaya kekuasaan itu berpihak kepada Islam, memang harus dicari orang yang memang punya niat untuk menerapkan Islam itu sendiri. Jadi kalau kita mencari pemimpin harus kita cek ini, mau nggak dia tunduk dan patuh kepada hukum Islam, kemudian mau nggak dia menerapkannya gitu. Nah, di antara calon ini silahkan dicari gitu. Ada nggak yang mendeklar atau mengklaim saya akan berpihak kepada Islam atau syariat Allah atau ingin menerapkan hukum Allah? Yang agak mengarah-ngarah ke situ sih ada terlihat Ustaz. Bahkan dia akan berangkat ke Palestina. Ya nanti dicek saja. Nah, tapi apakah seperti itu cukup atau Islam yang bagaimana yang harus diterapkan untuk pemimpin itu? Ya, pemimpin kan pertama baru saya sebutkan niatnya ya. Niatnya. Tadi dari sosoknya dia pro dulu kepada Islam. Pro dulu kepada syariatnya, pro dulu kepada hukum-hukum Islam, kemudian ada kemauan dia, niat untuk menerapkan itu. Yang kedua, konsepnya. Jangan-jangan keinginannya beda dengan konsep yang diterapkan. Nah, konsepnya dia mengatakan yang penting Islami misalnya. Itu kan repot loh. Kan banyak negara yang mengklaim negara Islam, tapi prakteknya tidak Islam semua. Nah, mestinya kalau dalam konsep Islam ya harusnya kafah. Kafah itu prakteknya tidak sekedar mencomot sebagian hukum Islam atau aturan Islam terus mengatakan ini loh sudah Islam gitu. Oh, rakyat kita boleh sholat loh berarti sudah Islam gitu. Rakyat kita boleh pergi haji udah Islam. Kalau cuma itu ukurannya dari zaman Belanda juga boleh sholat, boleh pergi haji gitu dari penjajahan gitu. Nah, ini yang harus diingatkan kepada publik bahwa ya nanti kalau memilih ditanya dulu gitu, kira-kira mendukung ditanya dulu, karena nggak boleh juga kita memilih atau jangankan memilih, mendukung saja itu harus hati-hati gitu. Karena salah saja mendukung itu berakibat bukan hanya di dunia tapi di akhirat gitu. Kalau di dunia salah memilih pemimpin bisa sengsara 5 tahun karena mungkin kebijakannya jadi buruk. Di akhirat salah memilih pemimpin bisa sengsara di neraka kan gitu. Gitu posisinya bertahun-tahun itu sepanjang masa. Padahal Allah mengingatkan kita kan di surat Hud ayat 111 itu disebutkan wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim. Zalim di situ kan jelas tuh posisinya orang yang tidak mau menerapkan hukum Allah itu zalim. Pada Al-Maidah ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Nah, tarkanu itu Imam Ibnu Katsir menjelaskan tarkanu itu hanya condong sedikit, belum sampai mendukung. Hanya sedikit aja. Hanya sedikit. Artinya fatamasakumunaro, bisa tersentuh dari api neraka. Jadi jangan hanya karena kita ada dalam hati condong mengatakan wah ini bagus, ini top, condong kategori. Nah, itu bisa tersentuh api neraka padahal belum sampai kepada mendukung. Nah, sementara banyak di antara kita yang tidak tahu yang itu bukan hanya condong, sudah sampai mendukung, bahkan jadi tim sukses. Dan jadi sukses. Padahal ya kategori kezaliman gitu. Nah, itu yang harusnya diukur tuh. Zalim di situ kan sederhana tadi tuh. Surah Al-Maidah menggariskan zalim itu wa malam yahkum bima anzalallah fa ukalihum zalimun. Jadi yang tidak menerapkan apa yang diturunkan oleh Allah atau hukum Allah itu udah kategori orang-orang zalim atau kezaliman. Nah, itu yang harus kita cek satu-satu nanti. Berarti masyarakat harus jeli melihat niat dan niatnya untuk menerapkan Islam dan konsepnya. Kalau sekarang kan banyak orang
hampir semua lah gitu. Iya. Mengatakan kita akan begini, konsepnya nggak disampaikan kepada publik. Iya, bahkan udah dengan atribut-atribut Islami. Iya. Kan, ya. Nah itu kan kategori tadi pencitraan. Iya. Yang dulu nggak pernah pakai peci, pakai baju koko, kemudian dulu nggak pernah pakai kerudung, ada yang pakai kerudung gitu. Dulu nggak pernah ke masjid, jadi rajin ke masjid. Gitu. Ya kita senang sih orang rajin ke masjid, tapi harus continue, jangan menjelang pemilu atau menjelang pilkada baru rajin ke masjid. Tujuannya tadi setelah selesai pilkada hilang, nggak ke masjid lagi gitu. Baik, mungkin terakhir Ustaz, kita sekarang rakyat udah diberikan arahan bagaimana memilih pemimpin itu nanti harus ada niat untuk menerapkan Islam dan konsepnya harus sesuai dengan Islam yang totalitas. Nah, jika tidak ditemukan, nah pemimpin yang seperti itu nanti di 2024 nih tidak ditemukan, apa yang harus kaum muslimin atau rakyat Indonesia lakukan ya, khususnya kaum muslimin agar kekuasaan itu bisa untuk menerapkan Islam secara kafah, karena memang di surah Al-Baqarah ayat 208 Allah memerintahkan orang-orang yang beriman ya, udkhulu fis silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara totalitas. Jika tidak, pilihannya cuma satu lagi, mengikuti langkah-langkah setan. Nah, bagaimana yang harus dilakukan kaum muslimin khususnya di Indonesia ini agar kekuasaan itu bisa diletakkan untuk Islam? Iya, jadi di dunia ini kan cuma ada dua golongan. Satu mengajak kepada Allah, mendekat dengan langkah-langkah mendekatkan kepada Allah. Yang kelompok berikutnya langkah-langkah yang menjauhkan dari Allah, yaitu tadi langkah-langkah syaitan tadi. Ya dua ini aja terus sampai akhir. Nah, tinggal kita minta masyarakat untuk berpada di pihak yang kedua, yaitu melakukan langkah-langkah yang mendekat kepada Allah, bukan langkah-langkah yang menuju mengikuti menjauh kepada Allah, yaitu langkah-langkah setan. Jadi upaya yang harus dilakukan itu terus mendekat semampu kita, mastata'tum, artinya sesuai istita'ah, dan sesuai segenap kemampuan. Jadi kalau kita ingin bertakwa gitu ya, ingin menjadi orang yang baik, memang harus dilakukan dengan serius. Nah, hari ini kalau ingin memilih pemimpin yang bertakwa, maka masyarakat itu dijelaskan betul, serius juga yang menjelaskan itu. Bertakwa standarnya apa gitu, kemudian syariat Islam itu yang bagaimana gitu. Nah, ini yang upaya ini harus terus-menerus dilakukan. Kalau belum ada, kita upayakan supaya suatu saat ada gitu. Kalau belum ada, ya kita terus saja bekerja untuk masyarakat itu terus saling mengingatkan, untuk terus berdakwah, bagaimana memberikan gambaran Islam yang kafah itu seperti apa aturannya, bagaimana syarat pemimpin yang Islam yang ideal itu bagaimana, supaya kelak akan suatu saat terwujud. Nah, hati-hati mendukung yang tadi orang-orang yang justru tidak ingin mengajak kepada Allah, tapi justru menjauh kepada Allah. Karena itu pasti masuk ke tarkanu ilal ladzina zalamu, kan gitu kira-kira. Nah, ini kita harus cari ke arah sana. Jadi upaya yang harus dilakukan maksimal dengan dakwah itu ya. Dakwah, memberikan contoh-contoh, minimal masyarakat itu tahu sosok pemimpin Islam yang ideal itu seperti apa. Minimal kalau kita lihat di masa Khulafaur Rasyidin. Kalau belum bisa sosok seperti Nabi kan agak susah itu, sulit lah. Maka yang dicontohkan adalah sosok Khulafaur Rasyidin. Karena itu juga pesan Nabi. Nabi itu pesan kepada umat kaum muslimin, alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin. Ambillah sunnahku dan sunnah dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin siapa? Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Di situ tidak ada presiden A, presiden B, presiden C, tidak ada itu. Jadi kalau memang mau mencontoh, mengikuti sunnah, ambillah di antara 4 khalifah itu. Maka kita pelajarlah sosok-sosok khalifah itu. Nanti jelaskan kepada umat, ini loh kalau pemimpin yang ideal Islam itu ideal sosok seperti khalifah itu. Gitu. Baru jelaskan ini sosok kita ini harus mengikuti ke arah standar itu. Sistem yang diterapkan oleh para khalifah seperti apa? Seperti itu. Nah, berarti nanti pemimpin yang seperti harus menerapkan sistemnya seperti itu juga gitu. Oh, belum siap. Mari kita sama-sama siapkan, kita sama-sama dakwahkan, kita sama-sama diskusikan. Saya pikir di situ kuncinya. Jadi terpenuhilah berarti surah Ali Imran ayat 104 ya Ustaz ya. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Jadi harus ada segolongan umat yang mengajak kepada al khair, yaitu Islam yang kafah tadi ya. Ya, betul. Sehingga barulah nanti akan muncul pemimpin yang siap menerapkan Islam secara kafah. Betul. Baik Ustaz, terima kasih penjelasan Ustaz bagaimana nanti rakyat di negeri ini akan menyeleksi pemimpin jika tidak sesuai dengan niat untuk menerapkan Islam, tidak sesuai konsepnya dengan untuk menerapkan
Islam, maka kita harus berusaha dakwah kepada Islam ya Ustaz ya. Ya. Baik Ustaz, terima kasih pemirsa bincang-bincang hangat. Cukup sekian pertemuan kita dengan Ustadz Dr. Andes Wahyudi Al-Maroki MSI pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.